guys, kali ini kita bakal kedatangan bintang tamu, yaitu awardee beasiswa BSI. Kalian tahu nggak kalau kemarin-kemarin itu kan banyak banget yang tanya tentang BSI, karena baru pertama kali buka pada tahun 2021. Nah, sebelum-sebelumnya memang beasiswa bank itu ramai banget, kayak beasiswa BRI, ada juga BCA. Nah, tahun 2021 ada beasiswa BSI yang nggak kalah boomingnya sama beasiswa lainnya. Nah, sekarang Kak Vera lagi undang salah satu awardee beasiswa BSI. Yuk kita panggil yuk. Nah, jadi guys, ini dia penerima beasiswa BSI. Oke, sekarang coba silakan perkenalkan diri dulu. Ya, halo, kenalin, nama aku Nala Puspita Murti dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, program studi manajemen. Oke, sebelumnya Kak Vera mau ngasih selamat dulu ya buat Nala, soalnya udah dapet beasiswa BSI. Ya. Nah, jadi teman-teman, beasiswa BSI ini banyak banget ya yang mau. Jadi emang beasiswa dari bank itu selalu ramai banget, kayak beasiswa Bank BRI, Bank BCA. Nah, dan ini yang terbaru ada beasiswa Bank BSI. Ini baru banget tahun 2021 ya. Iya. Nah, jadi kemarin itu ketika scholars post infonya di IG, banyak banget pertanyaan. Dan kita masih bingung soalnya memang pertama kalinya ada di tahun 2021. Dan Nala juga merupakan awardee beasiswa BSI yang angkatan pertama ya. Angkatan pertama. Oke. Jadi sekarang kita bakal gali lebih banyak tentang beasiswa BSI. Oke, sebelumnya bisa ceritakan apa itu beasiswa BSI? Oke, beasiswa BSI itu adalah salah satu program beasiswa yang diinisiasi oleh Lasnas BSMU dan juga Bank Syariah Indonesia. Nah, Lasnas BSMU itu sendiri adalah sebuah yayasan atau lembaga amil zakat berskala nasional yang hadir untuk mengoptimalkan potensi dan menghimpun dana zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Oke, nah waktu Nala daftar beasiswa BSI itu bisa ceritakan nggak awalnya itu yang disiapin itu apa aja? Untuk persiapannya itu ada seleksi berkas. Jadi kita nyiapin beberapa berkas yang harus sebagai syarat. Nah, dan juga kita harus ngisi data diri dan data orang tua. Kemudian ada juga Pengalaman ada? ya, pengalaman termasuk organisasi, volunteer itu juga jadi pertimbangan untuk mendaftar di program beasiswa BSI ini. Oke, kalau persyaratan semacam sertifikat, ijazah gitu ada nggak? Itu untuk diupload di webnya nggak ada sih. Cuma kemarin untuk dokumen-dokumen yang diperlukan itu ada data diri dan orang tua, kemudian ada scan KTP, KK, KTM, SKTM, kemudian ada foto formal terbaru, transkrip IPK, terus ada ISAI, dan juga SK atau surat keterangan tidak menerima beasiswa lain. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, Kak Vera pengen tanya dulu nih, biar teman-teman lebih semangat. Kira-kira kalau udah dapat beasiswa BSI itu bakal dapat apa aja sih? Kalau kita udah jadi awardee Bank Syariah Indonesia, kita nanti menjadi julukan Syariah yang leader. Nah, itu nanti benefit apa aja yang bakalan kita dapat? Itu ada beasiswa UKT selama 4 semester. Wow, lumayan ya, 4 semester loh. Iya, lumayan banget itu. Kemudian ada pembinaan kepemimpinan dan pendidikan karakter. Itu seperti apa sih? Ya, untuk pembinaan kepemimpinan dan pendidikan karakter itu dilaksanakan sebulan 2 kali bersama learning facilitator yang udah dibagi setiap kelompoknya, gitu Kak. Oke, contohnya kayak apa materinya? Nah, untuk materi itu terkait ekonomi syariah sih Kak, atau digital platform dan sebagainya. Jadi lebih ke di era sekarang itu apa aja sih yang perlu kita optimalkan gitu. Oke. Oh iya, ini Nala jurusan manajemen ya? Ya. Oke. Oh iya, itu beasiswanya itu diperuntukkan untuk semua kampus atau buat siapa aja? Ya, untuk beasiswa ini nggak seluruh kampus mendapat kesempatan. Jadi hanya kampus-kampus terpilih aja yang bisa mendapat kesempatan beasiswa Bank Syariah Indonesia ini. Biasanya kampus seperti apa yang dididik oleh beasiswa BSI ini? Ya, karena ini dari
bank syariah ya, tentunya kampus termasuk kampus saya, kampus Universitas Muhammadiyah, dan juga UIN, Universitas Islam Negeri. Gitu, berarti buat kalian nih yang kuliah di Universitas Muhammadiyah atau UIN berkesempatan banget ya buat ikut besok BSI ini. Tentu sangat ada kesempatan. Benar banget, menarik banget ya. Nah, tadi balik lagi ke tadi ya, kan ada benefit beasiswa UKT sama capacity building. Nah, selain itu ada lagi nggak yang Nala dapetin dari itu? Apakah networking misalkan ketemu teman-teman dari seluruh Indonesia atau enggak? Ya, tentunya networking itu udah pasti karena kita setiap ada penugasan itu kelompoknya ada dari universitas lain, sehingga kita harus aktif dan juga selalu berkomunikasi dengan mereka. Tentu kita pasti jadi lebih mengenal universitas lain dan juga mereka itu bagaimana untuk sistem pembelajarannya di kampusnya gitu. Jadi bukan hanya di UMS tapi juga kamu bisa kenal mahasiswa di kampus-kampus lain ya? Iya. Keren banget. Ada lagi nggak? Ada program social project, namun ini aku belum merasa di tahap itu. Tapi nanti bakal ada social project ya? Ya, dan tentunya berkesempatan untuk magang di Bank Syariah Indonesia. Serius? Iya. Wow, dapat double ya? Nah itu Pinto, hanya yang terpilih aja, yang sekiranya dia aktif untuk melaksanakan tugas dan juga aktif ketika pembinaan kayak gitu. Soalnya kerja di bank itu apa ya, merupakan kebanggaan sendiri kan ya? Iya. Termasuk buat anak-anak yang emang jurusan di ekonomi. Iya, betul Kak. Oke. Nah, cerita lagi dong, pas perjalanan kamu waktu berjuang nih besok BSI itu kira-kira apa sih yang bikin kamu susah gitu atau enggak yang paling menantang? Oke, hal yang paling menantang ketika mendaftar beasiswa ini salah satunya ISAI sih Kak. ISAI itu di tahap pertama ya? Iya, tahap di berkas, seleksi berkas itu kita harus upload isai dan isainya itu udah ada tema yang harus diangkat gitu. Salah satunya kemarin kita mendeskripsikan masalah terkait ekonomi yang marak terjadi di masyarakat serta solusi penyelesaiannya. Berarti BSI ini nyari orang-orang yang memang problem solver ya? Iya, gitu. Dan spesifik tentang ekonomi. Jadi memang Nala tuh harus mikir nih tentang ekonomi sekarang tuh yang lagi hits itu apa, yang lagi marak itu permasalahannya apa. Jadi dan juga harus kita harus tahu solusinya bagaimana. Oke, itu ya, itu yang harus dicatat sama teman-teman ya. Oh iya, jadi sebenarnya ada berapa jenis seleksi sih? Yang pertama tadi ada berkas termasuk essay tadi. Iya, ada seleksi berkas dan data diri, kemudian ada juga seleksi wawancara, terus psikotes ya. Jadi kalau udah lolos wawancara tuh belum lolos ya? Belum, masih ada psikotes. Oke. Terus baru nanti pengumuman akhir. Oh, jadi ada 3 tahap. Dari seleksi berkas, kemudian wawancara dan psikotes ini menjadi 1 tahap. Kemudian tahap terakhir itu adalah di pengumuman. Nah, kalau yang wawancara itu ada hal yang pengalaman yang menarik nggak pas Nala? Iya, tentunya ketika wawancara itu sangat deg-degan ya guys. Pasti ya. Iya. Dan untuk tantangannya, saya sempat ditanya terkait volunteer, kemudian pengalaman magang itu jadi poin utama. Jadi nggak ada berkas yang harus di-up. Namun ketika wawancara kita tetap ditanya dan digali terus pengalaman apa yang udah dilalui sebelumnya kayak gitu. Oke. Itu ada berapa wawancara? Ada satu wawancara. Ya, ada 1. Pertanyaan yang paling sulit nih yang pernah wawancara tanya kepada Nala itu apa? Tentunya solusi terkait masalah ekonomi yang sedang dihadapi saat ini. Jadi itu nanti bakal menggali yang di essay Nala tadi ya? Iya. Oke, digali lebih lanjut ya? Iya, cukup menantang begitu. Jadi kalau misalkan kita kopas soal apa, kita bakal bingung jawabnya. Iya, benar Kak. Oke, kalau di tahapan ketiga gimana? Yang psikotes. Nah, psikotes itu jujur guys, aku nggak belajar
Hah? Jadi memang ini ya mungkin udah rezeki ya. Jadi kemarin psikotesnya secara online tentu dan di waktu. Jadi memang setiap soal itu kita nggak bisa lama-lama baca gitu. Jadi ketika operatornya udah pindah soal ya udah kita mau nggak mau harus fokus di soal berikutnya meskipun soal yang sebelumnya belum sempat terjawab. Oh, jadi memang diburu waktu itu tantangan. Iya, diburu waktu. Dan memang soal psikotes itu kan ada di tes beasiswa lain kan. Dan biasanya memang persiapan itu ya memang kita harus jujur gitu. Karena si pemberi beasiswa itu pengen tahu kita itu orang seperti apa gitu ya. Iya, betul Kak. Karena bakal ketahuan pas wawancara juga. Iya. Terus ada hal lain lagi nggak setelah Nala nih jadi awardee? Dari pas daftar ke pengumuman itu berapa lama? Kurang lebih nggak lama sih Kak. Itu kurang lebih sih 1 sampai 2 minggu. 1 sampai 2 minggu. Iya. Nah setelah dinyatakan lolos tuh kira-kira ngapain nih? Harus ngapain? Oke, setelah kita lolos itu nanti ada kegiatan pembukaan sebagai Syariah Young Leader. Tentunya aku menjadi angkatan pertama di beasiswa kali ini. Kemudian ada step lagi namanya pembinaan yang harus kita lalui setiap bulannya. Pembinaan karakter dan juga pendidikan karakter itu sendiri. Jadi nggak melulu tentang uang ya, tapi banyak hal yang memang nggak dinilai dengan uang ya. Iya, banyak sekali ilmunya di sini. Tadi networking, terus juga pengembangan diri dan lain-lain ya. Iya. Oke, ada lagi nggak kira-kira setelah jadi awardee yang Nala dapetin atau yang Nala paling suka tuh apa? Oke, di sini selain dapat UKT tentunya yang sangat meringankan beban orang tua, hal yang paling aku suka sih sebenarnya yang menantang Kak, itu adalah tugasnya. Setiap ada pembinaan itu kan ada tugas-tugas kelompok, dan di sini yang terakhir kemarin aku dan teman-teman kelompok itu diminta untuk membuat sebuah campaign dan itu mengangkat terkait ini Kak, karakter, ada amanah, jujur, kemudian terkait karakter diri gitu Kak. Sehingga itu bikin kita makin menantang dan lebih kreatif membuat sebuah poster itu. Itu dari semester berapa ke berapa? Untuk campaign-nya itu? Dapat beasiswanya dari semester berapa? Dari semester selama 2 tahun, jadi selama 4 semester, dan beasiswa ini hanya diperuntukkan untuk mahasiswa semester 3. Jadi nggak bisa semester 1? Nggak bisa. Semester 5? Nggak bisa, jadi hanya khusus untuk semester 3. Jadi hingga semester 6. 3 sampai 6. Iya. Nah itu selama semester 3 sampai 6 itu bakal dipantau nggak kira-kira misalkan IPK-nya berapa? Iya, tentu bakal dipantau Kak. Gimana? Karena kemarin juga sempat diberi Google Form yang harus mengisi data diri lagi. Jadi data diri kita itu selalu di-upgrade, tentunya dengan nilai-nilai dan proyek sosial apa yang udah kita lakukan di masyarakat. Kalau misalkan enggak gimana? Kalau misalkan kamu nggak ngikutin? Nggak apa-apa sih, itu nggak wajib. Tapi tentunya yang menantang itu ketika nilai kita, IPK kita turun, itu pasti jadi apa ya? Apakah ditarik beasiswanya atau enggak? Atau ada evaluasi dulu? Ada evaluasinya, jadi nggak langsung ditarik beasiswa. Mungkin ada evaluasi tidak lanjut ketika nilai kita benar-benar turun anjlok gitu. Oke, sekian ya teman-teman. Makasih ya buat Nala yang udah datang ke Scholars Official. Dan semangat. Oke, semangat juga buat teman-teman pejuang beasiswa. Semoga lancar dan diberi kemudahan untuk setiap stepnya. Oh iya, tadi kan Nala cerita bahwa pengalaman magang dan volunteer itu penting banget nih buat para pejuang beasiswa. Nah, Kak Fre mau tanya, Nala pernah magang di mana aja? Untuk magang sih aku sampai ketika sebelum mendaftar di BSI aku sempat magang di Scholars. Nah, kurang lebih selama 3-4 bulan aku di Scholars. Aku ikut Makanya Kak Fre ngundang Nala karena kenal dari situ gitu ya? Iya, karena kita sempat kenal melalui, aku dulu pernah magang di sini kurang lebih selama 4 bulan.
Dan setelah di BSI pun aku juga sempat magang Kak. Oh ya? Iya, magang Jadi di setelah di sini ikut lagi gitu ya? Iya, magang di Dinas Tenaga Kerja di Surakarta selama 1 bulan. Nah, itu aku memanfaatkan waktu libur kuliah untuk magang sama teman-teman yang lain. Dan sebelumnya juga Nala pernah magang juga tempat lain ya? Sebelumnya enggak, sebelumnya cuma di Scholars aja. Jadi ketika interview atau wawancara beasiswa ini, magang yang aku ceritain juga adalah magang di Scholars gitu. Oh gitu. Yeay. Oke, jadi tadi yang perlu di-highlight itu memang pengalaman magang sama volunteer itu memang penting banget ya. Iya, itu pengalaman yang sangat punya value guys untuk beasiswa kali ini. Jadi memang rata-rata beasiswa apapun itu pasti yang ditanyakan itu kontribusinya apa, Iya. terus pernah magang di mana, pernah volunteer apa gitu. Dan itu penyedia beasiswa itu memang lebih yakin dan nggak nyari orang yang mageran gitu. Maksudnya yang cuma kuliah aja terus nggak punya pengalaman, tapi memang cari-cari orang spesial gitu ya. Jadi ya, oke, make a process, make a progress. See you. Oh iya Nala, jadi Kak Vera punya kaos Scholars spesial banget buat Nala. Terima kasih. Oke, selamat ya Nala.